Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ananordin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, selamat berbahagia buat kita semua, sahabat-sahabat yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan semoga kita semua terhindar dari segala musibah dan terutama pada musim wabah sekarang ini. Come on. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan guru saya, senior saya, saudara saya, yaitu Kang Teguh Cahyadi. Yeah. Beliau adalah ketua pelestari golok pedang sepuh Nusantara. Selain harus punya golok pedang sepuh yang keren, yang luar biasa, juga harus punya pengetahuan yang luar biasa juga. Yeah. Dan selama ini saya seringkali mendapatkan ilmu dari beliau, karena saya juga kalau ada pusaka-pusaka yang belum tahu nama dan lain sebagainya, saya lebih banyak bertanya kepada Kang Teguh Cahyadi, sahabat-sahabat. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang An, sepuh dari Cirebon. Oh no. Jadi kali ini sahabat-sahabat, saya akan bercerita tentang pusaka yang berasal dari Jawa Barat. Dari Jawa, terutama kita akan membahas tentang pamor. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Kang Teguh Cahyadi, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Oke, sahabat-sahabat, sebelum kita mendengarkan ilmu yang akan dipaparkan oleh Kang Teguh Cahyadi, kita akan bercerita tentang kerajaan yang ada di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Pajajaran. Ya, sama-sama saksikan. Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuwan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota, dan dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati, seperti yang ada pada sebuah prasasti Sangyang Tapak 130 Masehi, berlokasi di Kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citati, Cibadak, Sukabumi. Dari segi geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda, dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda sudah tercatat oleh Tom Pers tahun 1513 Masehi dalam The Suma Oriental. Di sini tertulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebutan Dayo atau Daya yang membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dari Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan
dari beberapa kerajaan tersebut. Dalam sejarah tertulis jika pada akhir tahun 1400-an Majapahit kondisinya semakin lemah dan pemberontakan serta perebutan kekuasaan di antara saudara terjadi berulang kali. Saat jatuhnya Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, para pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit mengungsi menuju ibu kota kerajaan Galuh yang berada di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin yang merupakan saudara dari Prabu Kertabumi pun diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Dewa Niskala serta menikah dengan Ratna Ayu Kirana yang merupakan salah satu putri Raja Dewa Niskala. Juga menikah dengan salah seorang dari keluarga pengungsi rombongan Raden Baribin tersebut. Raja Susuk Tunggal yang berasal dari kerajaan Sunda marah dengan pernikahan Dewa Niskala tersebut. Dewa Niskala dianggap sudah melanggar aturan dan aturan tersebut sudah ada sejak peristiwa Ubat yang berisi jika orang Sunda Galuh tidak boleh dan dilarang menikah dengan orang yang berasal dari keturunan Majapahit. Peperangan hampir saja terjadi dari dua raja yang merupakan besan tersebut. Kedua raja ini menjadi besan sebab Jaya Dewata yang adalah putra dari Raja Dewa Niskala adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Peperangan tersebut tidak terjadi lantaran Dewan Penasehat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut dengan keputusan akhir jika kedua raja tersebut harus turun dari tahta. Mereka menyerahkan tahta pada putra mahkota yang sudah dipilih. Dewa Niskala memilih Jaya Dewata anaknya untuk meneruskan kekuasaan. Sementara Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama sehingga akhirnya Jaya Dewata mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jaya Dewata lalu diberi gelar Sri Paduka Maharaja dan mulai memerintah kerajaan Pajajaran di tahun 1482. Oke, sahabat-sahabat, kita akan membahas kali ini dengan Kang Teguh Cahyadi tentang pusaka yang berasal dari Jawa Barat, khususnya pamor lurus, sahabat-sahabat. Mari kita sama-sama saksikan pemaparan dari Kang Teguh Cahyadi. Silakan. Siap. Terima kasih Kang An. Saya sudah diterima dengan baik di Cirebon dari Jakarta. Ya, sekarang mengenai pamor ya, di dunia Pasanaji sendiri itu ada lebih dari 100 jenis pamor. Pamor yang umum atau sering kita jumpai pada Pasanaji baik keris, golok, dan yang lain adalah garis-garis lurus. Pamornya berupa garis lurus ke atas. Saya sedikit di depan saya ini ada beberapa contoh pamor garis lurus. Nah, pamor garis lurus sendiri ada beberapa nama, beberapa versi karena bukan cuma ada beberapa nama. Tuh, contoh ya, Kang, saya buka yang pertama ini garis-garis lurus, bisa dilihat ya, garis lurus ke atas, terus di atas ini memutar kembali ke bawah. Ini disebut dengan pamor Pandito Bala Pandito, yang artinya pendeta berpasukan pendeta. Nah, tuahnya ini dipercaya untuk kewibawaan, seperti itu kan. Nah, ini yang pertama, garis lurus, di atasnya memutar kembali ke bawah. Seperti Pandito Bala Pandito. Dulu dipegang sama siapa? Dulu dipegang sama para ulama atau sesepuh. Guru agama bisa, guru silat juga bisa, guru agama juga bisa. Makanya pamornya itu Pandito Bala Pandito. Nah, artinya kan pendeta berpasukan pendeta. Pendeta ini maksud bukan pendeta,
artinya seorang guru. Guru, betul, guru pemuka agama, guru silat, guru agama, para ulama bisa juga seperti itu kan. Ya. Lanjut. Selanjutnya Yang kedua, nah yang kedua ini kan ini berupa garis tapi cuma satu di tengah, satu di tengah ke atas, hanya satu. Ini disebut dengan sodo sakler atau sodo lanang. Ada yang menyebut sodo lanang, ada yang menyebut sodo sakler. Sodo itu artinya lidi. Oh, lidi. Artinya sebuah lidi, seperti sebuah lidi. Nah, ini tuahnya dipercaya oleh sebagian orang untuk kewibawaan juga. Seperti itu. Jadi ini berupa garis hanya satu ke atas. Dulu dipegang sama siapa? Dulu dipegang sama ya yang orang yang ingin bertambah wibawanya. Berarti kan orang-orang yang mempunyai pangkat. Oh, sadalanang itu Sodo lanang atau sodo sakler. Ya. Kalau nggak salah sih dulu orang-orang banyak yang bercerita tentang pamor ada satu atau sadalanang dipegang sama raja. Betul. Agar tetap bertahan kekuasaannya. Dan konon katanya menurut cerita kerisnya Sunan Kalijaga itu berpamor sodo lanang. Konon katanya. Dan pada zaman Mataram Sultan Agung pun para sultan memakai pamor dengan pamor sodo lanang. Para sultan. Seperti itu. Oke. Istimewa. Selanjutnya yang ketiga ya kawan ya. Nah, yang ketiga ini banyak dijumpai ya. Berupa garis lurus, garisnya agak banyak. Nah, garisnya agak banyak. Tapi di tengah garis itu ada yang putus, ada juga yang bercabang dua. Disebut ilining warih. Ilining warih. Ada juga yang menyebut dengan pamor Banyumili. Oh, Banyumili. Ilining warih sama Banyumili itu sama, hanya beda penyebutan. Jadi tuahnya ini pamor ini digambarkan seperti air yang mengalir. Air yang mengalir itu kan tidak hanya lurus kan, kadang dia membelok, kadang dia bercabang dua terus bertemu kembali di ujung seperti itu. Ini untuk rezekian, supaya lancar. Air mengalir itu. Betul. Jadi rezekinya tidak putus-putus seperti air yang mengalir. Seperti Kata siapa kayak gitu? nah, pakomnya seperti itu kan. Pakom seperti itu. Ya. Siap. Berarti untuk rezekian kalau pamor Rezekian. Banyumili kan. Betul. Yang terakhir nih, nah ini golok kesayangan saya, salah satu golok kesayangan saya. Dari luarnya tampak menurut saya indah, ukir-ukirannya rapi dari Tanjung Kerbau Bule. Kita buka ya, sahabat-sahabat. Boleh dibuka kan? Boleh sekali kan? Wow. Nah ini garis lurus yang selanjutnya ini dinamakan Janur Sinebit. Janur Sinebit. Apa artinya? Apa maksudnya? Janur Sinebit itu apa kan maksudnya? Nah, Janur Sinebit ini pola garis lurus tapi dia menggumpal di tengah. Berada di tengah. Garisnya lebih dari satu kan. Tapi dia berada di tengah bilah. Sampai ke atas. Disebut Janur Sinebit. Nah, konon katanya tuahnya ini untuk menangkal serangan guna-guna, menangkal makhluk gaib. Dari dukun-dukunnya sebagainya ini kan. Katanya ya, pemirsa, ini kata pakem pamor Tosa Aji, bukan kata saya pribadi, saya juga dari pakem tersebut.
para empu itu ketika membuat pastinya dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan. Dan seperti pamor Pandito Balapandito, kemudian Sadalama, kemudian Danur Sinebit dan Banwiti, artinya para empu buat itu tidak sembarang, tidak asal. Artinya empu ini bertanggung jawab untuk membuat, kemudian dari itu para empu itu konon disertai juga dengan doa-doa yang betul. Jadi menurut tradisi masyarakat kita diyakini bahwa yang namanya pamor itu merupakan perumpamaan dari doa-doa si para empu ini pada pemilik pondok itu. Dan pamor lurus masih ada beberapa lagi dan sahabat, cuman belum saya temukan nih. Nanti kedepannya akan saya cari pamor seperti pamor gajah gelar, Tejo Kinurung, Lintang Kemukus, Lengkonisen, itu ada beberapa lagi, cuman contohnya saya nggak ada. Mungkin sahabat-sahabat bisa lihat di Google kalau ingin melihat pamor lurus, nanti ketik aja di Google, nanti muncul. Oke, sahabat-sahabat, itulah yang bisa disampaikan oleh Kang Teguh yang begitu luar biasa, dan kata beliau jenis pamor yang adat, model-model dan pamor adat ini begitu banyak sekali. Tapi tadi yang dibahas oleh Kang Teguh 4 pamor saja. Tapi itu sebenarnya sih pamor di bidang di pusaka itu ada ratusan. Tapi nanti di episode berikutnya beliau akan berbagi ilmunya kembali ke kita semua, sahabat-sahabat. Oke, Kang Teguh, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan pengetahuan ilmu ke kita semua yang luar biasa. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari, assalamualaikum.